Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah dengan teman diskusi saya. Denny Sukamdhani. Ya, kami berdua akan mendiskusikan tentang tugas public speaking yang diampuh oleh Bapak Widiatmo Eko Putro MA. Oke, teman-teman di sini judul yang kami akan mempresentasikan yaitu public speaking dalam kehidupan bermasyarakat. Tema yang saya ambil, yang kami ambil berdua ini, yaitu tema pelatihan public speaking bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, tema ini kami ambil dari jurnal Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke, teman-teman. Dendi akan menjelaskan nih, apa saja nih Mas Dendi tentang penerapan secara luas public speaking. Oke teman-teman, pada dasarnya public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan dan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Seseorang bisa mengantarkan informasi secara jelas di hadapan audiens dan menguasai atau menerapkan teknik berbicara yang tepat. Teman-teman tahu nggak sih apa poin dari keahlian public speaking? Dia tahu nggak keahlian dalam public Ya, speaking? apa ini Mas Dendi untuk poin pentingnya ini biar semua Poin teman-teman yang penting melihat dan dalam keahlian menyaksikan public ini speaking bisa yaitu tahu. bagaimana seseorang tersebut bisa berbicara dengan baik dan terstruktur dia. Sehingga gagasan yang ingin disampaikan dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Selain mengandalkan pada bagaimana cara berkomunikasi, skill ini juga perlu dibarengi dengan keyakinan diri dengan kadar yang pas. Gitu dia. Oke, Mas Dendi. Lah, terus di public speaking nih, apakah ada tujuannya, Mas Dendi? Apa aja nih tujuannya? Ada beberapa tujuan di dalam public speaking. Yang pertama, tujuan dari public speaking ini meskipun terlihatnya sama, teknik penyampaian yang digunakan akan menyesuaikan dengan tujuan seseorang. Seperti yang pertama, dia menyampaikan motivasi. Dua, menginformasikan sesuatu. Tiga, memengaruhi audiens. Empat, mengendalikan situasi. Yang kelima, yang terakhir, menghibur audiens dia. Gitu lebih tepatnya. Oke, jadi tujuannya ada 5 ya Mas Dendi ya, Ya, yaitu untuk sekali. menyampaikan motivasi seperti itu tadi ya Mas Dendi. Ya, Lah, betul. pendapatnya manfaat nih, apakah ada manfaat dari public speaking itu Mas Dendi? Ada dia. Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu manfaat public speaking. Yang pertama kepercayaan diri yang meningkat. Jadi kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, Mbak Dia. Baik. Yang kedua, modal berbisnis. Yang ketiga, menumbuhkan skill leadership. Yang keempat, mudah bergaul. Ya seperti kita dia. Kan kita sering bergaul bersama teman-teman. Yang kelima, bisa menyampaikan ide dengan lancar. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan. Gitu dia. Oke Mas Dendi. Jadi ada 6 ya, ada 6 terdapatnya Ada manfaat 6. dari public speaking Sangat itu banyak sendiri. sekali dia manfaatnya. Untuk caranya sendiri Mas Dendi, cara untuk kita bisa menjadi public speaking yang baik nih, apa aja nih? Cara menjadi public speaking yang baik. Oke, yang pertama, melakukan persiapan yang matang. Kayak kita mempersiapkan apa saja sih materi yang harus saya sampaikan gitu dia. Yang kedua, memberikan impresi baik di 10 detik pertama seperti pembukaan, bagaimana respon pendengar gitu. Baik. Yang ketiga, Gitu bangun ya. rasa percaya diri. Jadi kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang lain lah. Pokoknya kita harus tetap percaya diri. Yang keempat, ciptakan gestur tubuh yang baik, kayak gerak-gerik tubuh, raut wajah, itu harus meyakinkan gitu dia. Yang kelima, lakukan terus-menerus agar terbiasa, ya kayak mencari pengalaman gitu dia, supaya kita bisa percaya diri kita lebih meningkat lah begitu. Oke Mas Dendi, jadi ada cara public speaking itu ada 5, yaitu saya tertariknya dari berikan impresi baik di 10 detik pertama nih. Itu seperti kayak pengenalan gitu ya Mas Dendi ya? Iya, pengenalan, Lebih betul. penyapaan gitu-gitu ya. Penyapaan. Oke. Ya, baik teman-teman, itu adalah gambaran dari public speaking untuk
definisinya keseluruhan. ya, dari definisinya kita tahu apa sih cara public speaking yang benar, terus terdapatnya manfaat apa saja nih dari public speaking, lalu tujuan public Betul speaking dia. itu apa. Baik teman-teman, saya lanjut ya. Ini masuk ke tema yang kami berdua dapatkan, yaitu kita ambil dari jurnal Universitas Muhammadiyah Purworejo, yaitu pelatihan public speaking bagi masyarakat, bagi mahasiswa dan masyarakat umum, teman-teman. Untuk jurnalnya sendiri terdapatnya dari pendahuluannya yaitu keterampilan berbicara atau yang disebut sebagai retorika itu merupakan seni berbicara, teman-teman. Seorang itu bisa dan memiliki keterampilan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif sebagai bentuk Oke. komunikasi, untuk komunikasi kepada orang lain, yaitu seperti kita berbicara gitu kan di depan umum lah, seperti itu. Berbicara bukan berarti menyampaikan maksud, berbicara berarti menyampaikan maksud ya Den, yaitu seperti ide, pikiran, isi hati lah, seperti itu, yaitu seseorang kepada orang lain gitu. Sebagai seni, keterampilan berbicara merupakan seni keterampilan yang elegan, jadi ekspresif dan kreatif. Lah, mayoritas pemimpin dunia itu orang-orang yang sukses adalah orang yang keterampilan dalam berbicaranya tuh sangat baik, Dendi. Jadi keterampilan Iya, dalam sudah pasti kan Mbak Dia. iya. Jadi keterampilan dalam berbicara itu sangat penting ya dalam kehidupan, karena apa? Karena berbicara itu merupakan proses pertukaran informasi antara individu maupun antar kelompok. Tidak hanya keterampilan yang berbicara baik menghalangi seseorang bukan saja dalam hal berkarir, tetapi juga dalam hubungan sosial dan pribadi. Gitu, Mas Dendi. Selanjutnya, Siap. berbicara itu merupakan suatu bentuk perilaku nih. Perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, atau metrologis ataupun semantik dan linguistik, sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial gitu, Mas Dendi. Lah, untuk Siap. tujuannya sendiri apa sih seorang berbicara? Tujuannya tuh untuk mereka berkomunikasi gitu. Jadi berbicara harus memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Lah, berbicara di depan umum bukan keterampilan yang mudah juga, Mas Dendi. Dan teman-teman Oh semuanya, ya, bicara di depan umum bukan keterampilan yang mudah. Namun untuk seni berkomunikasi ini dapat dipelajari dan dilatih oleh semua orang, dan banyak hal yang perlu disiapkan, ya seperti tadi kan tujuannya, manfaatnya itu kan juga disiap-siapkan kan sebelum tampil berbicara itu di depan umum. Ada beberapa diantaranya yaitu belajar dengan tekun dan melatih mental. Jadi nggak gampang ya Mas Dendi ya untuk berbicara di depan umum, public speaking. emang sulit ya. Soalnya aku juga pernah nyoba, itu sangat sulit sekali. Iya, jadi kita sepertinya gampang ngebayanginnya, emang gampang Iya, ya kita Mas Dendi melihatnya ya. gampang, tapi saat kita melakukan itu sangat sulit sekali dia. Iya, ada rasa-rasa malunya, Iya, grogi juga ada, grogi, ya itu malu, yang grogi. paling penting itu. Lah, untuk metode-metodenya ini ada apa aja nih Mas Dendi? Bisa diterangkan nih sama teman-temannya ini yang Oke, punya teman-teman. lihat. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu kegiatan dan pelaksanaan. Kegiatan ini, teman-teman, merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan atas hibah internal Universitas Muhammadiyah di Purworejo. Oke. Yang kedua, waktu dan tempat kegiatan, teman-teman. Pelatihan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 28 dan 29 Oktober 2020. Yang dilakukan secara virtual, teman-teman, melalui Zoom meeting, dan berdurasi waktu pelatihan setiap harinya yakni 2 jam. Wih, Sejak pukul lama ya Mas Dendi ya. 9.30, ya lama sekali, sampai dengan 11.30. Oke. Adapun peserta yang mengikuti, teman-teman, kegiatan ini sejumlah 106 peserta Wih, yang banyak terdiri dari antusiasnya ya. mahasiswa,
dan guru SMP maupun guru SMA. Gitu, Mbak Dia. Oke. Yang ketiga, ada mitra pengabdian, teman-teman. Mitra pengabdian ini, teman-teman, ialah kelompok mahasiswa dan kelompok masyarakat umum yang mempunyai minat belajar untuk belajar public speaking. Gitu dia. Oke. Dan ada lagi prosedur, yaitu tim pengabdian membuat poster sosialisasi seperti pamflet atau kegiatan selama yang akan diselenggarakan itu dia. Seperti contohnya kayak pembicaranya ada 6, ada 7, gitu dia. Baik. Oh iya, oke, baik. Makasih Mas Dendi. Ya, Sudah sama-sama. menerangkan beberapa dari prosedur dan metodenya tadi ya. Ini ada gambar satu, yaitu gambar dari flyer kegiatan. Jadi teman-teman, ini saya lihatnya langsung dari jurnalnya dan tidak saya scan karena memang di sini saya akan menerangkan saja, mendiskusikan hasil dari jurnal yang saya buatkan ini, teman-teman. Agar teman-teman juga punya pandangan gitu dia. Oh iya benar-benar. Di sini terdapatnya flyer kegiatan ya Mas Dendi ya, pelatihan public speaking yang dimentori oleh 7 orang ini. Dan hasil dan pembahasannya apa ini Mas Dendi? Nah, ini saya akan menerangkan. Kira-kira apa dia hasil dan pembahasannya dia? Ya, saya akan menerangkan ini. Fungsi utama bahasa ialah sebagai alat komunikasi, ya. Bisa digarisbawahi teman-teman, fungsi utama bahasa ialah sebagai alat komunikasi gitu. Bahasa tidak dapat dilepas dari budaya dan masyarakat pemakainya. Seperti kita ini kan Mas Dendi, hubungan masyarakat, bahasa, budaya itu dapat dilihat dari 4 definisi kebudayaan, yaitu yang pertama ada definisi yang melihat kebudayaan dapat dilihat dari 4 definisi kebudayaan. Kebudayaan sebagai pengatur dan pengikat masyarakat. Yang kedua ada definisi yang melihat kebudayaan sebagai hal-hal yang diperoleh manusia melalui belajar atau pendidikan nih. Nah, yang ketiga ada definisi melihat kebudayaan sebagai kebiasaan dan perilaku manusia. Dan yang keempat ada definisi yang melihat budaya sebagai sistem komunikasi yang dipakai masyarakat untuk memperoleh kerjasama, kesatuan, dan kelangsungan hidup bermasyarakat. Nah, itu yang hasil dari pembahasan public speaking ini, Mas Dendi. Jadi ada 3-4 definisi. Nah, untuk bahasa memiliki peranan yang penting dalam masyarakat, karena itu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa mengadakan pelatihan, yaitu ini, acara ini Mas Dendi, public speaking, agar peserta bisa menguasai dan penggunaan bahasa dalam aktivitas berbicara di depan umum. Itu jadi lebih baik lagi gitu Mas Dendi. Jadi kegiatan ini tuh yang Mas Dendi omongin tadi diikutin oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Lalu pelaksanaannya 2 hari ya Mas Dendi ya. Untuk jamnya 2 hari, betul 2 sekali. jam. Oke, jamnya 2 jam dan yang mengikuti juga nggak hanya kalangan dari mahasiswa aja dari tadi. Ya, ada juga masyarakat umum yang mengikuti. Iya, SMP. Jadi acara ini terbuka untuk umum kok dia. Iya, SMP, SMA juga mengikuti. Oke. Bisa. Lah, seorang itu kenapa sih Mas Dendi harus menguasai public speaking gitu, harus bisa untuk berpublic speaking? Ya karena nantinya tuh kita akan dibutuhkan ya Mas Dendi untuk berbicara di depan betul umum. Sekali. Soalnya sekarang dia kalau kita nggak bisa belajar public speaking yang baik, kita kalah sama orang-orang yang bisa belajar public speaking. Jadi kita kalau bisa itu harus berusaha untuk bisa belajar public speaking yang baik gitu dia. Oke, saya lanjut ya Mas Dendi untuk acaranya. Pelaksanaannya yaitu di sini tertulisnya pada tanggal Rabu 28 Oktober 2020. Wih, baru kemarin nih Mas Dendi. Berkenan baru aja setahun dia. Ya, berkenan belum untuk lama. jadi moderator yaitu Herlina Setiawati MPD, adapun Yuli Widiatno MPD dan Zuli Kurniawati MHUM berkenan menjadi mentor nih. Jadi 3 orang mentor ya Mas Dendi untuk di hari yang pertama. Dan materi yang disampaikan yaitu seorang harus menguasai public speaking dengan alasan banyak orang sukses
yang berawal dari God speaker, tuntutan zaman Ya, betul dan sekali Mbak Dia. teknologi. Lah itu Mas Dendi tiga Betul sekali. hal itu yang penting ya Mas Dendi. Jadi karena kalau kita bisa belajar public speaking yang baik, kita bisa menemukan orang yang baik juga gitu Mbak Dia. Iya Mas Dendi, benar itu. Jadi seorang itu harus menguasai public speaking karena tuntutan zaman juga penting ya Mas Dendi ya. Karena sekarang Iya. berkembangnya. Manfaatnya juga lebih banyak dia, kayak tadi yang saya bicarakan tadi. Gitu. Oke Mas Dendi. Lalu untuk selanjutnya tertulisnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, yaitu pelatihan yang difokuskan pada materi Master of Ceremony, MC nih, atau presenter. Lah, ini cara-cara meng-MC yang baik ini ya Mas Dendi ya. MC juga masuk dalam public speaking ya Mas Dendi, berarti karena Iya, dia betul kan sekali. berbicara di depan umum dan ada audiens yang Audiens yang mendengarkannya. mendengarkan. Oke. Bagaimana cara MC juga menyampaikan pesan, menghibur penonton gitu dia. Iya. Supaya tidak bosan. Oke. Selanjutnya di sini ada 3 mentor pada tanggal 29 Oktober 2020, yaitu Kak Rohimansyah MPD, selanjutnya DR Umi Faiziah MPD, dan DR Aris Arianto MHUM, dan Bapak Eko Santoso MHUM. Nah, ini ada 4 orang nih ternyata yang jadi mentor untuk menjadi syarat-syarat apa saja nih menjadi seorang MC yang profesional, yaitu percaya diri, Mas Dendi. Itu pertama yang penting ya, yaitu percaya diri. Ya, yang tadi, percaya diri. Memiliki jiwa pemimpin, terus berkepribadian yang baik dan tidak sombong. Oke, berbicara dan berkomunikasi dengan baik, mempunyai inteligensia yang tinggi dan mempunyai pengetahuan yang luas, penampilan yang menarik, kayak gitu ya Mas Dendi ya. Iya, betul sekali, itu sangat mempengaruhi dia. Iya. Jadi tantangan yang dihadapi oleh seorang MC itu berhadapan dengan tamu yang terhormat, senior, ribuan orang lah. Itu untuk para tetua juga, masyarakat umum. Iya. Jelas harus volume untuk suaranya juga harus itu ya Mas juga Dedi, harus ya. Dan iya. Ada pembedaan harus kan, juga bisa menghibur. Jadi harus pembedaan, misal MC pejabat nadanya agak tegas, agak formal gitu nadanya. Agak formal gitu. Oke. Lah, sebelum tampil ini membawakan acara, seorang presenter juga perlu nih Mas Dendi. Lah, ini tadi kan pembahasan tentang MC. Ini selanjutnya nextnya kita bahas tentang seorang presenter lah. Presenter ini perlu melakukan latihan antara lain yaitu seperti pernafasan, pengucapan, intonasi, artikulasi, asentuasi gitulah, seperti itu ya Mas Dendi ya. Betul dia, karena kalau saya lihat presenter itu gimana ya, sekali ngomong itu cepat ya, juga tepat bicaranya, jadi harus bisa membaca dengan tepat dan benar gitu dia. Iya. Jadi temponya tuh harus masuk gitu ya Mas Dendi ya. Temponya harus masuk juga. Oke, lah melatih nafas sebelum berpresentasi akan membuat seorang memiliki kemampuan dalam hal variasi volume suara dan mempertajam bunyi. Lah ini selanjutnya ini tentang masalah presentasi nih. Mas Dendi pernah kan berpresentasi di depan kelas gitu waktu kuliah masih offline ya Mas Dendi? Nah, pasti semua pernah. Saya juga pernah beberapa kali presentasi. Yang pertama itu rasanya emang malu, grogi, kayak takut salah saat berbicara. Tetapi selama aku kuliah berpresentasi itu kan banyak sekali dia. Jadi aku sudah terbiasa untuk berbicara di depan umum. Jadi rasa malu, grogi itu udah agak hilang dia gitu. Oke Mas Dendi lah. Di sini kita. Kalau dia ada nggak dia? Kenapa Mas Dendi? Untuk pengalamannya, pengalaman dia ada nggak? Iya ada Mas Dendi. Berbicara di depan umum.
Ada banyak sudah untuk public Banyak speaking. sekali ya Saya kelihatannya dia yang ini. udah berbicara di depan umum. Cuman ya ini tadi seperti sekarang ini saya juga kalau ngomong masih bertele-tele gitu Mas Dendi. Jadi Ya, betul. temponya untuk Masih tempo belum jelas lah. ya Agak-agak gitu. grogi soalnya. Saya juga apa ya melatih lagi kan ya Mas Dendi untuk belajar Betul. lagi Mencari agar pengalaman gitu. iya, mencari pengalaman. Jadi belajar lagi dengan luas lagi gitu cara bagaimana ngomong itu kan Cara juga berbicara dengan ada baik. iya, ada titik komanya ya Mas Dendi seperti kita kayak menulis gitu kan. Jadi Ya, untuk saya sendiri saat ini diskusi ini juga saya masih ada beberapa yang kurang jelas untuk kurang penegasan jelas. teksnya. Agak belibet. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Soalnya kita juga baru pertama kali. Iya. Ada beberapa syarat untuk menjadi presenter nih Mas Dendi, yaitu Apa sehat aja itu dia? jasmani dan rohani, memiliki Ya, kepercayaan diri yang kuat, yang tinggi gitu, dan wawasan yang luas. Penampilan dan kepribadian tuh menarik suara, menarik kemampuan berbahasa, luwes kayak gitu ya Mas Dendi. Terus lalu siap. menyampaikan diri dengan berbagai macam lingkungan dan yang penting cekatan. Cekatan itu tanggap Mas Dendi akan perubahan. Jadi misal misal presenter itu kan kita sebelum masuk itu kan kadang kita sudah di briefing ya Mas Dendi. Nanti ini Ya, datangnya jam segini. Lah ternyata di agak lapangannya molor gitu ya. agak molor gitu. Jadi makanya kenapa harus pentingnya tuh cekatan yaitu presentasi harus seorang presenter harus cepat untuk mengolahnya lagi atau misal kalau ada keterlambatan untuk masuk jadi seorang presenter bisa dimainin-mainin dulu gitu ya Mas Meminimalisir Dendi. lah ya kesalahan. Iya. Jadi ditutup-tutupin untuk membahas yang lainnya gitu. Oke. Untuk tugas presenter Oke. sendiri yaitu mengkomunikasikan ide atau program ke khalayak ya yang selektif mungkin dan tidak berubah makna pada penyampaian pesan program dan wajib mengembangkan situasi agar penonton tetap tertarik untuk menyaksikan lah. Benar kan Mas Ya, Dendi ya? betul sekali dia. Jadi seorang presenter itu juga berat Mas Dendi. Misal kita garing, yang tadinya kita briefing itu happy-happy, tapi di lapangannya garing. Tiba-tiba diam semua. Nah, jadi seorang presenter juga harus cepat untuk mengolahnya lagi ya Mas Dendi ya. Oke. Siap. Presenter yang berkualitas ini memiliki wawasan yang luas, Mas Dendi. Ada kecerdasan, kecekatan, spontanitas, dan improvisasi gitu. Lalu kematangan pribadi dan pengalaman. Jadi untuk menjadi seorang presenter, apalagi seperti yang di TV-TV itu ya, Mas Dendi ya, itu Ya, pengalamannya nggak 1-2 kali aja ternyata. Itu juga berarti tidak mungkin. mudah ya dia ya buat jadi presenter dia ya. Iya, Oke. oke. Nah, untuk setelah mengikuti kegiatan ini, kegiatan public speaking, penyuluhan public speaking ini, peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang public speaking. Peserta menyampaikan pendapat melalui formulir online yang dibagikan nih oleh tim pengabdiannya. Sekitar 92% pernyataan saran telah diisi oleh peserta. Nah, peserta sangat mengapresiasi pelatihan public speaking ini dan mengutip pernyataan dari beberapa peserta yaitu yang pertama ada guru dari SMA Negeri 7 Purworejo yang menyatakan kegiatan ini sangat menarik dan berguna ke depan agar diadakan lagi pelatihan atau kegiatan public speaking. Yang kedua ada dari guru SMPN 3 Surabaya menyatakan seringkali mengadakan seminar atau webinar yang sertifikatnya ber-32 jam atau lebih lah. Untuk yang ketiga ada dari guru SMKN 2 Yogyakarta yang menyatakan luar biasa nih acaranya. Yang keempat ada mahasiswa yang atas nama Kofifatun Rohma yang menyatakan semoga acara seminar selanjutnya lebih baik dan fasilitas sinyal mendukung. Lah, ini Mas Dendi. Jadi ada 4 yang berkomentar yaitu mengenai pelatihan public speaking kepada mahasiswa dan masyarakat umum ini sangat berguna Mas Dendi. Dan Iya, betul sekali dia. Karena gimana ya, di Indonesia juga kan kurangnya
public speaker yang baik kan juga banyak dia. Jadi Iya. kita harus berlomba-lomba untuk menjadi public speaker yang baik juga. Oke, oke. Jadi banyak ya Mas Dendi di jurnal yang kami ambil ini ternyata peminatnya dan endingnya itu responnya banyak ya Mas Dendi. Juga banyak juga bagus gitu. Iya, yang banyak ingin mengenal apa sih public speaking itu. Seperti itu. Ya, Nah, betul. untuk kesimpulan dan saran nih yang bisa Mas Dendi bacakan untuk teman-teman. Buat caranya buat teman-teman jangan mudah malu atau tergoda untuk mau belajar public speaking. Karena bisa kita lihat tadi kata dia banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dalam public speaking. Contohnya kepercayaan diri, mengurangi rasa malu dan grogi, gitu dia. Oke. Terima kasih Mas Dendi atas sarannya tadi ya. Oke, untuk Sama-sama. kesimpulannya sendiri nih dari tadi yang kita bahas dari jurnal ini yang kami bahas ya Mas Dendi dari jurnal ini Ya, yaitu sebagai makhluk sosial manusia pasti berinteraksi dengan manusia lainnya. Benar kan Mas Dendi? betul Oke. sekali. Agar Kayaknya kayak kita ini, contohnya dia. Kan kita juga saling berkomunikasi sekarang. iya Saling iya. berdiskusi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, seorang juga perlu melatih diri untuk berbicara yang efektif, yaitu ada beberapa hal yang harus banget diperhatikan untuk teman-teman yang mau mencoba untuk public speaking nih, yaitu sebelum berucap, pikirkan dan olah terlebih dahulu kata-kata yang akan disampaikan. Yang kedua, perhatikan nih, siapa yang diajak berbicara. Itu yang penting ya Mas Dendi. Yang ketiga, perhatikan etika dan sopan santun saat berbicara. Oke, selama pelatihan yang berlangsung, peserta sangat antusias mengikuti serangkaian acara dan peserta tidak hanya menyimak, melainkan juga melakukan praktik di akhir sesi. Nah, sebaiknya peserta mau mempraktikkan keterampilan public speaking-nya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Mas Dendi. Ini isi dari tema tadi, ya Mas Dendi ya, dari jurnal Ya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini sangat baik ternyata Mas Dendi mengenai public speaking. Mereka di sana sudah mengadakan pelatihan public speaking nih lah. Nextnya iya mungkin dia. nanti dari kampus kita tercinta Universitas 17 Mungkin ya, Agustus. mungkin nanti bisa lah ya Iya, kita buat mungkin seperti itu juga. kita bisa bikin juga Supaya ya Mas Dendi ya. buat orang-orang yang untuk mau belajar itu sangat banyak dia. Oke, baik Mas Dendi, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari diskusi kita pada pagi hari ini, Mas Dendi? Sudah dia, gitu aja. Oke, baik Mas Dendi dan teman-teman semuanya, terima kasih yang telah mendengarkan diskusi dari kami berdua ini tentang tema pelatihan public speaking terhadap mahasiswa dan masyarakat umum. Kami mengambil dari jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan terima kasih kepada Bapak dosen Widiatmo selaku Dosen pengampu mata pengampu. kuliah public speaking pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya Halimatus Sadia, NBI 11519000119 dan teman saya. Dan saya Dendi Sukamdani, NBI 11519000102. Ya, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.